Oke, tes tes. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengakhiri, nama saya Rian Rahmadan dengan NPM 2478-2093 dari kelas TRI 4C ya. Oke, jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir dari satu semester, yaitu aplikasi atau web Smart City Issue Tracker. Jadi sebuah platform pelapor masalah infrastruktur, keamanan, kebersihan berbasis web yang saya bangun menggunakan Django REST Framework di backend dan single page application murni JavaScript di frontend. Oke, mari saja kita mulai untuk step by step pembuatan videonya. Oke, di sini di ketentuan penugasannya. Yang pertama, kita akan ke segmen satu atau ke nomor satu. Oke, di sini kita akan menunjukkan diagram arsitektur Smart City Issue Tracker yang telah kita bangun. Oke, kita masuk dulu ke sini. Oke, oke, ini dia yang setelah saya bangun ya untuk Smart City Report. Oke, jadi aplikasi ini terdiri dari dua layer ya, utama yang berjalan secara terpisah, yaitu layer pertama ada server Smart City dan layer kedua ada Smart City Citizen SPA ya. Oke, jadi layer pertama yaitu backend Django REST Framework yang berjalan di port 8000 ya. Jadi kita bisa lihat dulu. Oke, di setting template. Sebentar, cari dulu. Tadi setting ya. Tes, 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 tes. User management. Oke, di sini settingnya. Oh, oke. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama di JWT Authentication ya, yaitu menggunakan library Simple JWT yang untuk mengelola token akses dan refresh token kedua REST API yang mengekspos endpoint-endpoint seperti API report, API token, API register, dan search. Jadi untuk ketiga Django templates view untuk portal admin yang merender halaman laporan dashboard dan statistik tentunya, dan form manajemen laporan langsung dari server ya. Oke, jadi kita akan bahas di server 2 yaitu atau di layer 2 tentunya. Oke, di Smart Citizen SPA ya. Oke, di sini untuk SPA ini berjalan di port, kita lihat berjalan di port, kalau nggak salah ini berjalan di port 5500 ya untuk portnya, menggunakan Live server. Ini adalah single page application ya, single page application murni yang tidak ada framework seperti Reach atau Vue, hanya HTML. Reach atau Vue hanya vanilla JavaScript yang terbagi dalam 4 file, yaitu yang pertama ada API.js ya. Jadi API.js ini untuk komunikasi HTTP, yang kedua ada Authorize.js ya. Jadi ini untuk manajemen token. Nah, selanjutnya ada Router.js itu untuk navigasi hash wizard, dan yang selanjutnya yang terakhir ada App.js. Nah, itu untuk semua logika tampilannya. Jadi komunikasi antara kedua menggunakan HTTP REST dengan Bare Token JWT. Jadi untuk setiap request dari SPA menyertakan header authorization Bare dan akses token. Ketika token itu kedaluarsa, sistem akan secara otomatis melakukan refresh token di background. Nah, ini yang disebut sebagai silent refresh tanpa menggunakan pengalaman pengguna. Oke, nanti kita akan praktekkan di step segmen yang ketiga ya. Oke, jadi di sini juga kita menggunakan database SQLite ya.
untuk kemudahan development dengan satu model utama yaitu report yang menyimpan seluruh data warga untuk semua data laporan warga ya. Untuk alur datanya secara sederhana warga login lewat SPA tentunya. Nanti kita tunjukkan dulu untuk simulasinya. Nah, warga login lewat SPA atau front end kita ini kemudian mendapatkan token JWT, kemudian bisa membuat laporan, dan laporan yang masih draft hanya bisa terlihat oleh warga itu sendiri yang membuat laporan. Nah, setelah diajukan, status akan menjadi reported. Setelah laporan masuk, setelah laporan menjadi reported, laporan itu masuk ke feed kota, feed public ini ya. Aduh, sorry. Masuk ke feed public ini. Oke. Jadi bisa dilihat oleh admin maupun warga lain, tapi dengan nama pelapor disamarkan menjadi warga anonim untuk melindungi privasi, dan admin kemudian bisa mengubah statusnya laporan melalui portal Jinggo ya atau di backend kita. Oke, itu mungkin untuk struktur arsitektur Smart City Issue Tracker yang telah saya bangun. Oke, jadi selanjutnya kita akan melakukan demo fungsionalitas aplikasi. Oke, jadi demo ini harus dilakukan langsung di browser menggunakan hasil deployment. Oke, di sini ini adalah web application yang sudah di deployment atau webnya. Oke, jadi sekarang kita itu masuk ke demo fungsionalitas mulai dari portal warga yang berjalan di Yet Polinella GitHub IO Project 2006 dan Ramadan. Nah, di sini setelah kita berhasil login ya, sistem itu menyimpan akses token, refresh ke local storage, lalu router itu otomatis mengarahkan ke halaman dashboard ya. Ini dia untuk dashboardnya. Oke, kita bisa perhatikan navbar di atas terlihat nama Erik ini sebagai status warga. Nah, ini adalah fitur pembeda peran yang saya implementasikan sehingga warga dan admin langsung bisa membedakan akun mereka ya. Nah, di sidebar kiri di sini terdapat statistik status laporan memiliki milik sendiri, draft reported atau reported, draft reported, verify, in progress, dan resolved ya. Nah, jadi semuanya diambil secara real time dari API. Nah, oke, sekarang kita akan coba membuat laporan ya. Di sini saya klik buat laporan baru. Oke, di sini semisal kita buat laporan jalan berlubang bahan berlubang 01 gitu aja ya. Nah, ini infrastruktur. Kita pilih kategori infrastruktur dan kejadian di metro. Dari sisinya di sini lampu jalan mati, jalan berlubang parah. Oke, nah di sini oke, jadi di sini kita bisa coba klik simpan draft. Oke, draft berhasil disimpan, kita klik oke. Jadi terlebih dahulu kita simpan draft terlebih dahulu. Ini menyimpan laporan dengan status draft yang artinya belum dikirim ke publik. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini untuk laporan kita yang sebelumnya kita buat yaitu jalan berlubang ini belum muncul di publik. Nah, karena itu belum kita ubah statusnya di kita bisa ajukan di sini di reported ya, nanti statusnya berubahnya. Oke, jadi berhasil disimpan. Jadi kalau kita misal mau di sini kita ajukan ya di reported ini. Oke, oke, di sini kita bisa lihat di feed public. Oke, di sini sudah muncul ya di sini di kota publik. Nah, jalan berlubang di metro di warga anonim ya di feed kota publik. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan di portal admin atau di Django-nya ya, di backend-nya maksudnya. Oke, di sini jadi sekarang kita sudah login sebagai admin di sini. Nah, ini adalah
untuk halaman dashboardnya di sini bisa dilihat. Halaman dashboard admin di sini terdapat visualisasi data menggunakan ChartJS, ada grafik Dognote yang menampilkan, kita bisa lihat di sini untuk dashboardnya menampilkan grafik ya, menampilkan proporsi status dia yang laporan terbaru ya, jalan berlubang di Metro tadi sudah muncul di sini ya. Oke, jadi di sini dan untuk grafik barnya di sini yang menampilkan tren laporan per kategori, semua data diambil secara sinkron dari API. Oke, sekarang saya akan buka di halaman draft laporan, daftar laporannya maksudnya. Ya, di sini admin itu bisa melihat semua laporan yang sudah diajukan oleh warga. Nah, laporan yang berstatus draft tidak terlihat di sini karena itu adalah privasi warga yang belum diajukan. Nah, di sini saya akan di sini saya menemukan sudah yang kita buat sebelumnya ya, di jalan berlubang ini ya, di Metro lokasi kejadiannya. Oke, di sini kita bisa mengubah status laporan ini. Oke, jadi di sini kita menggunakan drop down ubah status yang tersedia di kolom aksi ini adalah fitur khusus admin ya. Nah, di sini bisa kita lihat ubah misal verify ya, di sini statusnya. Oke, masih proses. Oke, di sini statusnya sudah verify ya. Nah, oke, kita cek di warga apakah sudah berubah di portalnya. Oke, kita masuk. Oke, oke di sini statusnya sudah verify ya, atau verifikasi. Oke, sudah. Oke, coba kita ubah lagi di resolver. Oke, proses. Oke, laporan saya. Oke, di sini statusnya sudah resolved ya. Oke. Nah, di sini juga saya sebagai admin di backend, di sini kita juga bisa edit ya. Oke, di sini juga bisa edit untuk masuk ke from edit lengkap di mana tersedia drop down status laporan khusus admin. Warga tidak akan melihat file ini ya. Oke. Oke, mungkin itu ya contohnya penjelasan dari nomor 2 atau demonstrasi fungsional aplikasi. Oke, selanjutnya kita akan bedah kode dan dokumentasi API ya. Oke, sekarang saya akan membedah blok kode yang paling menantang selama pengerjaan project ini adalah implementasi sistem visibilitas maksudnya. Oke, di sini menurut saya kode di API views.p ini ya. Oke, di get query dulu kita akan bahas di highlight method get query. Oke, di sini ada metode get query di dalam report view set ya. Oke, jadi tantangannya adalah satu endpoint ini harus bisa melayani 3 skenario berbeda sekaligus. Yang pertama di sini ada tab My Report ya. Ini ada tab My Report. Jadi sistem ini hanya menampilkan laporan milik warga yang sedang login termasuk draft miliknya sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada tab Feed ya. Jadi sistem harus menampilkan semua laporan non-draft dari seluruh warga. Nah, ini adalah feed public. Nah, yang terakhir di situ ada super user atau admin bisa lihat semuanya. Oke, jadi di sini yang ketiga itu untuk admin atau super user, sistem ini menampilkan semua laporan non-draft tanpa filtering kepemilikan. Nah, kelihatannya sederhana, tapi tantangannya adalah memastikan tidak ada kebocoran data. Seorang warga tidak boleh bisa melihat milik warga lain, bahkan kalau mereka menebak URL-nya. Oke, di sini juga di get permission ya. Nah, ini dipadukan dengan get permission yang mengatur hak akses ya. Saya mengatur hak akses secara dinamis action list. Nah, di sini untuk actionnya list dan retriever dan cukup bisa authenticate ya. Dan sementara di update dan the story membutuhkan
issuer or admin ya, yang memeriksa kepemilikan di level objek. Oke. Oke, selanjutnya kita buka Swagger, sekalian periksa satu saja, tunjukkan setelah jalankan salah satu endpoint. Oke, kita di sini akan membuka Swagger ya. Oke, di sini kita copy saja. Di sini saya sudah pernah jalankan Swaggernya tadi untuk mengecek ya. Oke, di sini jadi di sini itu kita akan membuat laporan lewat token ya di sini untuk implementasinya. Oke, di sini kita bisa pilih tryout ya di sini. Kita pilih tryout, di sini kita klik tryout agar bisa diedit di sini. Nah, di sini kita masukkan user dan password citizen atau warga ya. Di sini kita milih ini Erik dan di sini kita masukkan juga. Oke, nah setelah itu kita execute di sini ya. Oke, setelah kita execute, di sini kita mendapatkan akses token nih. Nah, kalau sudah mendapatkan seperti ini, kita bisa salin saja di sini. Nah, kita copy, kita masuk ke auto reset. Oke, kita tempel di sini, kita klik auto reset, close. Oke, apabila sudah, tokennya sudah kita hubungkan di sini. Nah, sekarang kita coba untuk membuat laporannya ya. Kita klik tryout. Oke. Oke. Ini kita cuma tes saja. Kita cuma tes. Oke. Oh, ini ada blasting ya di sini. Eh, oke, kita statusnya draft ya. Draft. Oke, kita execute. Oh, draft tidak ada dalam pilihan. Misalnya gimana sih draftnya? Coba lihat dulu. DR. Oh, DAR FT. Oh, kita reset aja di sini. Oh, dia pakai huruf kapital semua. Oke, kita P. Kita coba tes saja ya ini ya. Jadi untuk laporannya tidak perlu bagus-bagus. Oke, di sini untuk responnya 201 yang hasilnya sudah berhasil ya. Oke, di sini kita coba lihat di backend ya, apakah sudah ada untuk status warga tadi yang dibuat. Tapi kan tadi statusnya masih draft, jadi kita login di warga dulu ini. Karena si admin kan belum bisa melihat status warga yang masih draft. Oke, jadi dia melihat sendiri laporannya ya. Oke, di sini sudah masuk ya untuk judul aduannya, fokus kejadian dan statusnya di sini masih draft ya. Oke. Kita bisa selanjutnya kita bisa tes lagi di sini. Jelasan apa lagi ya? Oke, jadi untuk apa? Citizen atau warga ini tidak bisa melihat dashboard ya di sini di backendnya dan di front end di sini bisa kita refresh. Coba tadi laporan tadi kira-kira masuk nggak ke sini? Oke, oke di sini masuk ya laporan yang kita buat tadi. Oke, sudah masuk. Kita coba ajukan di sini. Oke, oke reported. Oke, sudah ya. Kita coba keluar. Kita coba login di sini sebagai admin. Oke. Oke, selamat datang admin. Oke, jadi di admin di sini dia bisa lihat dashboard ya. Oke, di sini untuk laporan yang tadi kita buat sudah muncul ya di laporan terbaru di sini PP ya. Sudah masuk. Oke. Oke, berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya kita tadi menggunakan Swagger atau Skylar ya. Oke, selanjutnya kita akan tahap yang keempat yaitu running automated
testing ya, jalankan perintah eksekusi unit testing backend di backend dan playwright pada aplikasi yang telah di server tunjukkan bahwa status eksekusi tes berjalan sukses tanpa ada file. Oke, kita akan coba jalankan di sini. Kita jalankan dulu di backend dulu ya di sini. Oke, di sini sudah ada ya. Oke, kita lanjut saja. Oke, kita coba cek dulu di backendnya ya ini. Testing di backend yaitu tes runner Django yang sudah menjalankan 45 tes case yang mencakup modul authentication, privasi data dan workflow state dan admin workflow dan CRUD validation ya. Oke, kita akan menunggu hasilnya running 45 tes. Oke ya. Nah, semua tes itu diharapkan lolos tanpa ada. Nah, di sini lolos ya. Pada gagal, ini membuktikan jadi seluruh logika backend berjalan sesuai spesifikasi yang ada ya. Oke, sekarang kita akan ukur kode coverage kita untuk memastikan tes kita mencakup minimal 80% dari kode program ya. Oke, coverage report. Oke, di sini kita running. Oke, di sini untuk totalnya di sini kita 88% ya. Yang artinya sudah lebih cukup lah dari 80% dan yang artinya di atas 80%, lebih dari 80% baris kode program yang berhasil dieksekusi dan diverifikasi oleh tes script saya. Oke, kita pindah ke oke, sebelum ini kita running dulu di sini. Oke. Dari situ kita akan jalankan playwright di sini di SPA-nya. Tadi ada ya. Ketik aja kalau tidak ya. PX play read test test ya kita tes salah tidak. Speak font error. Sebentar. Ada error di sini ya. npm spx test. Oke, sebentar. Kok error ya ini? Ada typo nih. Oh, coba sih. Kita jalankan dulu. Ada typo bener kan? Ada typo tadi. Oke. Kita cek apakah sudah berhasil semua. Oke.
Oke, lampu. Oke, berjalan dengan baik. Oke, oke. Nah, ini untuk menguji antarmuka pengguna secara otomatis di Playwright akan membuka browser secara nyata ya tadi, mensimulasikan interaksi pengguna. Oke, jadi bisa kita lihat tadi di browser terbuka secara otomatis di Playwright sedang mensimulasikan login, navigasi dashboard, submit form, dan klik tombol, dan berbagai skenario autentikasi. Oke, jadi sini untuk hasilnya 9 pas ya, no file. Nah, semua skenario penguji UI berhasil diverifikasi mulai dari authentication 4 dan direct tanpa token, authentication 5, silent refresh, dan authentication 6, dual token, hingga UI 01 sampai UI 06 yang mencakup tentang chart.js, rendering, live source, pagination, modal laporan, simpan draft, dan respon ke navbar. Oke, selanjutnya di sini refleksi sebutkan satu kendala paling sulit, bug atau error yang dihadapi selama satu semester ini. Oke, di refleksi ini kita akan menjelaskan di segmen terakhir berbagi refleksi tentang satu kendala paling sulit yang saya hadapi selama satu semester ini. Yang pertama, ada kendala besar bagi saya adalah memahami mengimplementasikan sistem autentikasi JWT dengan silent refresh di SPA. Nah, awalnya itu saya itu berpikir autentikasi hanya soal menyimpan token dan menyisipkannya ke header request. Nah, ternyata itu jauh lebih kompleks dari itu dan ada banyak edge case yang harus ditangani. Nah, bagian kalau akses token kedaluarsa di tengah sesi, bagaimana kalau refresh token juga kedaluarsa, dan bagaimana memastikan request yang sedang berjalan tidak gagal. Nah, begitu saja tanpa memberitahu pengguna. Nah, saya juga menghabiskan waktu cukup lama untuk memahami perbedaan antara akses token yang berumur pendek dan refresh token yang berumur panjang. Nah, serta bagaimana sih mengimplementasikannya. Nah, interceptor yang secara transparan membarui token tanpa harus menginterupsi pengguna. Nah, tapi disitulah saya itu mendapatkan pemahaman yang sangat dalam tentang bagaimana sih sistem autentikasi modern bekerja di aplikasi web nyata, sesuatu yang tidak akan saya pahami hanya dengan membaca teori aja. Nah, jadi secara keseluruhan proyek ini mengajarkan saya bahwa membangun aplikasi web bukan hanya tentang menulis kode yang berjalan, tapi juga tentang berpikir dari sudut pandang dari keamanan, privasi pengguna, dan ketahanan sistem saat kondisi tidak ideal. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai praktikum 15 ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.